Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gede Bagus W. Krisnanda Pujawan dengan NIM 24880111046. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi dengan topik pemeriksaan imunisokimia pada kanker payudara dengan pembimbing Dr. Ketut Suparno SPB Spesialis Onkologi Konsultan. Jadi terkait dengan definisi dari imunistukimia itu sendiri, di mana IHK ini merupakan suatu teknik laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan lokasi dari protein tertentu dalam suatu jaringan sel menggunakan antibodi spesifik. Jadi untuk penggunaan IHK ini dalam diagnosa kanker payudara itu dia memainkan peran yang krusial karena memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi ekspresi protein tertentu yang berhubungan dengan karakteristik dan perilaku tumor. Jadi dari pemeriksaan IHK ini kita dapat mendeteksi suatu jenis sel tumor secara spesifik sehingga kita dapat memberikan suatu penanganan dan juga prognosis yang lebih baik terhadap kanker payudara tersebut. Jadi di sini untuk terkait dengan prinsip dasar dari teknik pemeriksaan IHK, di mana untuk yang pertama itu persiapan sampel jaringan, kemudian dari sampel jaringan itu akan difiksasi untuk mengawetkan struktur jaringan dan juga antigennya. Berikutnya akan dilakukan penghilangan zat penghalang dan diinkubasi. Selanjutnya untuk tahap akhir yaitu deteksi dan juga visualisasi di bawah mikroskop. Jadi dalam kasus kanker payudara ini, misalnya IHK itu digunakan untuk menilai dari status reseptor hormon, misalnya ER atau PR, di mana ER itu sendiri adalah untuk estrogen reseptor dan juga PR itu adalah progesteron reseptor dan juga HER2 yang sangat mempengaruhi pilihan terapi dan hasil klinis pasien, di mana pemeriksaan ini nanti dapat mendeteksi sel-sel secara khusus dan juga secara spesifik sehingga terapinya dapat diberikan secara definitif juga sehingga dia dapat secara spesifik menangani dari kanker payudara yang diakibatkan oleh diakibatkan oleh dari status reseptor hormon atau HER2 itu sendiri. Berikutnya untuk pemeriksaan ya kepada kanker payudara di mana ada beberapa yaitu identifikasi status reseptor hormon ini sangat penting pada tumor yang positif terhadap ER dan juga PR. Umumnya itu lebih responsif terhadap terapi hormon. Jadi apabila dari ER dan juga PR-nya itu positif, maka untuk terapi yang cenderung diberikan itu adalah terapi hormon karena terapi ini lebih efektif dalam menangani kanker payudara yang disebabkan oleh ER dan juga PR-nya yang positif. Berikutnya HER2 atau Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 di mana ini merupakan suatu protein yang dapat memicu pertumbuhan dan juga pembelahan sel secara berlebihan. Nah, apabila dari status HER2 ini dia positif, cenderung untuk prognosisnya itu lebih buruk dan juga tata laksananya yang diperlukan juga lebih spesifik terhadap eh, kasus dengan HER2 yang positif. Di mana IAK juga berperan dalam mengidentifikasi subtipe molekular kanker payudara yang masing-masing memiliki implikasi dan prognostik yang berbeda serta terapeutik juga yang berbeda. Berikutnya, jenis-jenis biomarker yang diperiksa rutin dari pemeriksaan IHK ini, di mana yang pertama terkait dengan status reseptor hormon, yaitu ER atau estrogen reseptor, dan juga PR atau progesteron reseptor, di mana sekitar 70-80% dari kanker payudara itu merupakan ER yang positif atau estrogen reseptor yang positif, di mana sel-sel kanker tersebut itu memiliki reseptor yang mengikat estrogen dan hormon yang dapat merangsang pertumbuhan tumor. Di mana apabila dia ER-nya positif itu untuk prognosisnya itu cenderung lebih baik karena apabila setelah dilakukan operasi atau penanganan spesifik terhadap kanker payudara tersebut, dia cenderung memiliki kemungkinan yang kecil untuk timbul kembali. Yang berikutnya terkait dengan pemeriksaan PR atau progesteron reseptor, di mana pemeriksaan PR ini itu sering digunakan untuk membantu menguatkan diagnosis dari estrogen reseptornya, di mana pemeriksaan PR ini memberikan gambaran yang lebih lengkap terkait dengan status hormon dari kanker payudara. Berikutnya dari biomarker HER2 atau Human Epidermal Growth Factor 2, di mana sekitar 15-20% itu
kanker payudara menunjukkan overekspresi dari HER2 ini, di mana apabila dari status HER2-nya itu positif, itu sering dikaitkan dengan jenis kanker yang lebih agresif, sehingga penanganannya yang diberikan itu selain dari medikamentosa seperti trastuzumab, itu kadang juga dikombinasikan dengan terapi kemoterapi. Terus untuk biomarker yang terakhir yaitu terkait dengan Ki67 atau Ki67, di mana untuk tingkat ekspresi Ki67 ini dapat memberikan informasi tentang seberapa cepat dari sel kanker itu sedang bertumbuh dan juga membelah. Di mana apabila tumor atau sel yang dengan tingkat Ki67-nya tinggi, itu dia biasanya lebih agresif jika dibandingkan dengan HER2 ini sendiri. Karena Ki67 yang positif itu menandakan bahwa sel-sel tersebut itu dia dengan cepat dapat membelah dan juga terus bertumbuh. Jadi di sini selanjutnya kita akan membahas secara spesifik. Yang pertama terkait dengan status reseptor hormon atau ER atau dan juga PR, di mana tumor yang positif untuk ER dan atau PR itu dia cenderung lebih lambat pertumbuhannya dan memiliki prognosis yang lebih baik jika dibandingkan dengan tumor yang negatif untuk kedua reseptor ini, di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk estrogen reseptor dan juga progesteron reseptor yang positif itu cenderung efektif untuk ditangani menggunakan terapi hormon, dan juga setelah penanganan misalnya pengangkatan dengan bedah itu memiliki kemungkinan yang kecil untuk dapat kambuh kembali. Di mana sebaliknya apabila kanker payudara yang negatif untuk status dari ER dan juga PR-nya itu dia kadangnya itu lebih agresif dan memiliki pilihan pengobatan yang terbatas. Berikutnya status dari HER2 atau Human Epidermal Growth Factor Receptor 2, di mana HER2 ini merupakan protein yang terlibat dalam pertumbuhan dan pembelahan sel. Apabila kanker payudara dengan status HER2 yang positif itu cenderung lebih agresif dan memiliki prognosis yang lebih buruk. Di mana mengetahui status HER2 ini dapat membantu dokter untuk menghindari penggunaan terapi yang tidak akan efektif dan lebih fokus pada pendekatan pengobatan yang sesuai untuk subtipe kanker tersebut, misalnya menggunakan obat-obatan seperti trastuzumab dan juga kemoterapi. Terus yang terakhir yaitu status Ki67, di mana Ki67 ini merupakan protein yang ditemukan dalam inti sel, dan protein ini itu berfungsi sebagai indikator dari proliferasi sel, di mana tingkat Ki67 yang tinggi itu sering dikaitkan dengan subtipe kanker payudara yang lebih agresif. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis subtipe kanker payudara yang dideteksi menggunakan biomarker yang tadi. Di mana untuk yang pertama itu ada subtipe luminal A, di mana ini salah satu jenis kanker payudara yang paling umum dan biasanya memiliki prognosis yang baik. Di mana untuk subtipe luminal A ini dari pemeriksaan biomarkernya, dia untuk pemeriksaan dari status hormon yaitu ER dan juga PR-nya dia itu positif, sedangkan untuk pemeriksaan dari HER2-nya itu dia biasanya negatif, sehingga hal ini menyebabkan untuk subtipe luminal A ini dia memiliki prognosis yang baik. Berikutnya subtipe luminal B, di mana subtipe ini itu memiliki beberapa kesamaan dengan luminal A, namun biasanya memiliki prognosis yang lebih buruk, di mana untuk subtipe luminal B ini dia untuk ER dan juga PR-nya itu negatif, sedangkan untuk status dari HER2-nya itu kadang-kadang bisa negatif dan juga bisa positif, sehingga hal ini menyebabkan subtipe luminal B itu memiliki prognosis yang lebih buruk jika dibandingkan dengan subtipe luminal A. Yang berikutnya yaitu subtipe HER2-enriched, di mana ini merupakan kanker payudara yang menunjukkan overekspresi atau amplifikasi dari HER2 dan biasanya ER dan juga PR negatif. Di mana untuk subtipe ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk ER dan PR-nya negatif, sedangkan untuk HER2-nya itu terjadi overekspresi, di mana overekspresi dari HER2 ini menandakan bahwa sel-sel tersebut sedang aktif dan juga bertumbuh, yang menyebabkan untuk prognosisnya cenderung lebih buruk dan juga memiliki jenis-jenis pengobatan yang terbatas. Sedangkan yang terakhir yaitu subtipe triple negative breast cancer, di mana subtipe ini adalah subtipe yang paling agresif dan memiliki prognosis yang paling buruk di antara subtipe lainnya. Karena untuk subtipe triple negative breast cancer ini dia untuk status reseptor hormonnya yaitu ER dan juga PR-nya itu negatif,
serta untuk status dari HER2-nya negatif. Sedangkan untuk status Ki67-nya itu tinggi, di mana hal ini menandakan bahwa subtipe ini itu dengan cepat sedang aktif dan juga sedang bertumbuh, sehingga hal ini menyebabkan untuk dari prognosis dari subtipe ini dia paling buruk di antara yang lainnya karena untuk penanganan dari subtipe ini hanya dapat dilakukan kemoterapi saja. Nah, ini untuk pemeriksaan dari IHK seperti yang saya jelaskan pada prinsip dasarnya tadi, di mana yang pertama itu persiapan sampel jaringan, kemudian difiksasi untuk mengawetkan struktur dan jaringan dan juga antigen, lalu penghilangan zat penghalang dan diinkubasi serta dideteksi dan juga visualisasi. Di mana intensitas pewarnaan distribusi sinyal dalam jaringan itu dianalisis untuk menentukan tingkat ekspresi dari antigen target. Di mana hasil IHK ini dinilai berdasarkan skala yang telah ditentukan tergantung pada jenis antigen yang diuji. Misalnya dalam penentuan status HER2 pada kanker payudara, hasil IHK dinilai dengan skala 0 hingga 3 plus. Di mana untuk hasil ini, di mana untuk 0 itu tidak diperlukan penanganan apa-apa. Kemudian hasil 1 plus dan juga 2 plus itu dapat digunakan obat-obatan saja seperti transumumab atau medikamentosa saja. Namun apabila dari hasil pemeriksaan IHK-nya adalah 3 plus, maka perlu dilakukan kombinasi penanganan dari medikamentosa serta kemoterapi untuk mendapatkan prognosis yang lebih baik dan juga penanganan yang lebih efektif. Kemudian interpretasi hasil ini memberikan informasi diagnostik dan juga prognostik yang penting bagi kondisi pasien. Berikutnya keunggulan dan juga keterbatasan dari pemeriksaan IHK, di mana salah satu keunggulan utama IHK adalah spesifitas yang tinggi dalam mendeteksi protein tertentu dalam suatu jaringan. Jadi ya, seperti biomarker tadi, dengan mengetahui protein tertentu dalam suatu jaringan, kita juga dapat memberikan penanganan yang lebih spesifik terhadap penyebab dari munculnya tumor atau kanker tersebut. Kemudian keunggulan lainnya yaitu aplikasinya yang luas dalam berbagai bidang medis dan juga dapat berguna dalam penelitian. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan keterbatasan, di mana salah satu keterbatasan utamanya itu yaitu variabilitas yang tinggi, di mana variabilitas hasil yang dapat terjadi karena faktor-faktor teknis, misalnya seperti kualitas sampel jaringan yang berbeda-beda, kemudian prosedur fiksasi dan juga kondisi inkubasi. Dan juga keterbatasan lainnya yaitu tantangan dalam kuantifikasi hasil IHK dan kurangnya standarisasi di antara laboratorium. Berikutnya terkait dengan implikasi klinis dari pemeriksaan IHK, di mana data-data yang diperoleh dari hasil analisis IHK dapat digunakan untuk memahami mekanisme biologis kanker payudara, mengidentifikasi target terapi baru, dan dapat mengembangkan obat-obatan yang lebih efektif untuk menangani kanker payudara itu sendiri. Berikutnya perkembangan terbaru dalam pemeriksaan IHK, di mana hal ini mencakup penggunaan antibodi monoklonal yang lebih spesifik dan memiliki afinitas yang tinggi terhadap antigen target. Dan juga ada beberapa hal lain, misalnya seperti teknologi multiplex IHK, memungkinkan sampel jaringan itu dapat dideteksi secara lebih baik. Kemudian perkembangan dalaman digital merevolusi interpretasi hasil dari IHK. Kemudian inovasi dalam teknologi deteksi itu juga telah meningkatkan sensitivitas dari pemeriksaan IHK. Untuk simpulannya itu sendiri, untuk pemeriksaan imunohistokimia tidak hanya membantu dalam diagnosis awal dan juga pemilihan terapi yang tepat, namun pemeriksaan IHK ini juga dapat memantau respon terhadap pengobatan dan juga mengidentifikasi perubahan dalam karakteristik tumor selama terapi. Selain itu, IHK juga berkontribusi besar pada penelitian dan juga pengembangan terapi baru, membuka jalan untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang biologi kanker, dan penemuan target terapi yang lebih baru dan juga lebih baik lagi. Baik, mungkin sekian presentasi saya terkait dengan pemeriksaan imunohistokimia pada kanker payudara. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, saya tutup dengan para Om Santi Santi.